Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang hardware komputer. Ada 3 pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada perangkat keras komputer, yang kedua ada perangkat keras input-output, yang ketiga ada proses perakitan komputer. Yang pertama kita akan bahas perangkat keras komputer, yaitu hardware, di mana hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Nah, hardware dari PC terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit, input device, dan output device. Nah, CPU terdiri dari beberapa komponen yang penting, yaitu ada prosesor, motherboard, ada RAM, VGA, ada hard disk drive, ada floppy disk drive, ada CD-ROM, network adapter, and sound card dan speaker, ada power supply dan UPS, dan ada casing. Nah, perangkat keras input-output yang pertama ada prosesor, di mana prosesor ini adalah otak yang mengatur kerja komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Nah, prosesor ini sendiri ada 2 merek, yaitu Intel dan AMD. Selanjutnya ada motherboard. Nah, motherboard ini sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja dengan baik. Selanjutnya ada RAM. RAM ini sendiri adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Nah, contoh RAM-nya seperti ini. Selanjutnya ada VGA card dari Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Selanjutnya ada hard disk drive. Hard disk ini merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dijual berdasarkan kapasitas kecepatan rotasi yang ada. Selanjutnya ada floppy disk drive. Nah, floppy disk drive ini alat untuk membaca dan menulis data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Selanjutnya ada CD-ROM dan DVD-ROM drive. Nah, CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD karena bersifat ROM atau read-only memory. Selanjutnya ada network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card. Dan ada juga LAN, Local Area Network Card, dan Internet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada sound card dan speaker. Nah, sound card juga ini biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Ada power supply dan UPS. Nah, power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Nah, selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Ini dimungkinkan karena UPS memakai baterai
dengan cadangan untuk menyuplai listrik ke PC di saat sumber listrik dari PLN mati. Selanjutnya ada mouse. Nah, mouse ini merupakan komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah atau menggerakkan kursor pada laptop. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking. Selanjutnya ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Selanjutnya ada barcode reader. Nah, barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan 2 jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT dan monitor yang menggunakan LCD. Ada keyboard, yaitu alat input utama dari sebuah PC selain mouse, melainkan keyboard ini dapat memberikan instruksi pada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk pada proses pada perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Kita periksa dulu motherboardnya untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masuk ke motherboard. Selanjutnya, memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Nah, caranya yaitu tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga atau lekungan. Ketiga, tegakkan posisi tuas mengunci soket untuk membuka. Keempat, ada masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Nah, kemudian turunkan kembali tuas pengunci. Selanjutnya, memasang heatsink. Nah, fungsi heatsink sendiri membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor heatsink. Cara pemasangan heatsink itu sendiri, kalian memberikan pasta ke atas prosesor. Di atas prosesor itu, kalian simpan heatsinknya, dan setelah itu kalian tekan bagian pinggirnya, tekan terus diputar. Nah, jika kedengaran suara atau bunyi, itu menandakan itu sudah terkunci atau sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya ada memasang modul memori. Nah, modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIM, DIMM, dan RIM dapat dibedakan dengan posisi lekuan pada sisi dan bawah pada modul. Selanjutnya, memasang motherboard pada casing. Kalian tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam, dan pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai dengan pada mainboard. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Selanjutnya, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya yaitu
Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Selanjutnya ada memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk flopping drive pada konektor pengontrol flopping di motherboard. Pasang kabel EDA untuk pada konektor EDA primary dan secondary pada motherboard. Selanjutnya, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot, bukan skrup pengunci. Plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Bila port MOS belum tersedia di belakang casing, maka card konektor MOS harus dipasang, lalu dihubungkan dengan konektor MOS pada mainboard. Selanjutnya, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing. Bila ada motherboard, periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Selanjutnya, memasang drive. Proses pemasangan drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD, yaitu copot pelet penutup by drive, ruangan untuk drive pada casing, masukkan drive dari depan by, dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel EDA ke drive dan konektor di motherboard. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel EDA terhubung ke driver, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni driver pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Konektor EDA secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Selanjutnya, gabungkan kabel dari satu daya ke masing-masing driver. Selanjutnya, memasang card adapter. Card adapter umumnya dipasang adalah video card, sound network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter: pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik, tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di mainboard. Pasang skrup penahan card ke casing, hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Kalian juga bisa memasang hard disk. Selanjutnya, penyelesaian akhirnya, pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel, keyboard, dan konektor MOS ke port MOS atau port serial, tergantung jenis MOS. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Selanjutnya, pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS, yaitu pertama, hidupkan monitor, lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Selanjutnya, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol
interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Selanjutnya, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Selanjutnya, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Selanjutnya, setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang hardware atau perangkat keras pada komputer dan proses perakitannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you guys!